Maret 2024 yang juga bertepatan dengan 19 Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah kita semuanya masih dipertemukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan ini. Amin Allah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas agama yang hak, yaitu agama Islam, sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Baik, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selanjutnya akan ada materi yang dibawakan oleh guru kita semuanya, yakni dari Ustaz Abu Aiman Sauri kepada Ustaz Abu Aiman Sauri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kalian tafadhol masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Thumma amma ba'd. Saya ucapkan banyak terima kasih pada hadirin hadirat, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Baik, alhamdulillah kita dikasih karunia oleh Allah yang baru, yaitu air hujan. Semoga membawa rahmat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dengan acara seperti ini semakin cinta dengan agama kita, yaitu agama Islam. Karena agama kita ini bukan sekedar mengatur masalah sholat kita, sampai masalah yang lemah sama yang kuat diatur sama Allah. Sampai masalah harta kita Allah yang ngatur. Jadi orang beriman itu tidak boleh sembarangan sama dia. Beda sama di luar Islam. Kalau di luar Islam itu harta secara ekonomi itu hanya ada satu dari dua, entah kapitalis atau komunis. Jadi kalau kapitalis itu punya pedoman, namanya kapitalis itu harta itu milik mutlak pribadi. Jadi yang lemah itu tidak punya hak untuk menikmati. Jadi ini pernah diterapkan di negara Eropa. Di Eropa itu dulu mereka punya prinsip ekonomi itu kapitalis semua. Apa yang terjadi? Karena semua orang berlomba-lomba cari harta, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apa yang terjadi? Demolah si miskin ini. Kenapa? Mereka melarat. Akhirnya berubah ekonominya jadi pemahaman komunis. Komunis itu apa? Komunis ini bahaya juga. Komunis itu punya pemahaman harta kamu milik saya, harta saya milik kamu. Jadi mereka ujung-ujungnya apa? Malas bekerja. Akhirnya rusak juga masyarakatnya, tidak ada ekonomi. Coba bayangkan, yang kerja keras hasilnya dibagi sama yang tidur-tiduran. Jadi mereka semua terdorong untuk malas bekerja. Ngapain saya kerja keras kalau ujung-ujungnya harta saya dibagi rata semua? Tapi di dalam Islam, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak bagi si pemilik harta, punya hak dia untuk memiliki. Tapi kata Allah itu amanah. Kemudian Allah mengatakan harta milik kamu itu bukan milik kamu secara mutlak. Orang miskin, orang yang melarat punya hak untuk menikmati. Jadi Islam itu senantiasa di tengah, tidak kapitalis,
juga tidak syu'i. Ya. Tidak semua harta ini milik mutlak dia pribadi, atau tidak juga punya pemahaman harta ini milik kita bersama. Sehingga apa? Sehingga orang yang punya skill semangat kerja, orang yang tidak punya skill juga mereka mendoakan yang kerja, karena mereka mengharapkan dari hasil kerja itu mereka mendapatkan nikmatnya. Nah, ini perlu yang kita motivasi kira-kira saat ini siapa ini kira-kira Ibu? Ini yang mau mendapatkan santunan apa yang menyantuni? Biar lebih banyak santunannya tahun depan. Ya, tentu yang menyantuni. Kalau yang disantuni insyaallah semuanya senang, dengan senang hati menerima santunan ya. Apa ada yang tidak ikhlas menerima santunan? Dipaksa. Insyaallah tidak ada ya. Nah, ibu-ibu, ini doakan saya mau memberikan materi yang semoga membuat tahun depan ini para donaturnya lebih banyak dapatnya. Ya. Jadi orang-orang kaya ini harus dimotivasi. Karena kalau tidak demo nanti yang miskin. Ya, rusak masyarakat kita. Akhirnya Masjid Muhajirin tidak terfungsikan nanti kalau sudah tempat demo. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan orang-orang kaya. Kata Allah seperti ini. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Wahai kalian orang-orang kaya, ayo sedekahkan sebagian, tidak semuanya kata Allah. Sebagian kecil dari apa yang saya titipkan kepada kalian, saya pinjamkan. Sampai penyebutan harta milik orang kaya Allah sebut pinjaman. Kalau saya meminjamkan harta atau nitip harta kepada si A, kemudian saya bilang, tolong harta ini kamu kasih sebagian ke si fulan. Kira-kira berkeberatan tidak dia untuk memberikan? Tidak berkeberatan. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Tapi kalau orang itu memiliki, dia berat untuk bersedekah. Itu umumnya biasa seperti itu. Kalau saya dititipi amanah, itu lebih mudah saya bersedekah ketimbang dengan harta saya sendiri. Ya, kenapa? Karena bukan milik saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan kepada orang kaya bahwa harta itu titipan Allah, bukan milik kamu. Milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan sama kamu. Kamu itu dikasih amanah. Malu ndak kamu kalau sang punya, yang punya harta itu mengatakan, tolong kasih sebagian harta saya ini yang saya titipkan kepada kamu, kepada hamba-hamba saya yang tidak saya kasih. Karena rezeki mereka saya kasih lewat tangan kamu. Tolong kasih. Malu ndak? Malu seharusnya. Kenapa? Karena dia bukan milik dia. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang itu merasa harta itu milik dia secara mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak ridha di dalam Al-Qur'an apabila harta ini yang Allah berikan kepada hambanya itu hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Itu Allah tidak ridha. Sampai Nabi SAW itu dikasih tahu sama Allah, kalau kamu kata Allah dapat harta rampasan perang tanpa ada peperangan, maka harta itu milik orang muslim yang lemah-lemah. Kata Allah, kalau ada peperangan antara orang muslim sama orang kafir, tidak sempat adu senjata, mereka melarikan diri, kemudian ada harta rampasan banyak, Allah yang ngatur. Tidak boleh sembarangan, Rasulullah aja diatur. Kata Allah, harta ini semua milik siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat Nabi Muhammad, untuk orang miskin, untuk orang anak yatim, dan orang yang musafir habis bekalnya. Dibagi sama Allah. Kata Allah setelah itu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar supaya kata Allah, harta-harta ini tidak hanya sekedar dinikmati sama orang-orang kaya. Allah tidak ridha. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja keputusan dari Allah dan Rasulnya tidak usah dikomentar. Karena sifat manusia itu kalau hartanya diatur, kan dia tidak senang. Dia kepingin dia yang ngatur hartanya semau dia. Tapi kata Allah,
Kalian harus taat sama Allah, karena itu harta bukan milik kalian, dipinjamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harta. Kemudian kata Allah diancam, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu sangat dahsyat azabnya. Kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan kalau andaikan orang kaya ini tidak perhatian sama orang miskin. Orang miskin melarat, yang kaya semakin kaya. Kira-kira roda kehidupan ini berjalan tidak? Tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Kenapa? Karena kita ini butuh orang miskin. Orang kaya itu butuh orang miskin. Kalau AC-nya rusak, siapa yang memperbaiki? Cari orang kaya, orang miskin yang punya skill memperbaiki AC. Kalau dia mau mencari orang kaya AC-nya rusak, cari orang kaya. Kira-kira orang kaya hanya mau tidak memperbaiki? Tidak mungkin mau. Mau buat bangunan, ya. Kira-kira siapa yang gali pondasi? Mau dia bisa manggil orang kaya? Tidak bisa. Bangunannya tidak akan terbangun. Kenapa? Tidak ada orang miskin. Jadi hakikatnya orang kaya itu jadi kaya karena orang miskin. Maka setelah di atas jangan lupa ke bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Sebagian hambanya yang kaya itu hartanya hanya diputar, dinikmati antara yang kaya-kaya. Nah ini biasanya kalau orang kaya itu lebih senang duduk sama orang kaya, risih sama orang miskin, ya, tidak betah. Itu biasanya seperti itu. Maka di dalam Islam disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya sama yang miskin sama semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur jadi orang muslim. Agama kita ini bukan kita yang mengatur orang kaya, tapi Allah sendiri yang mengatur orang kaya bagaimana dia mengelola hartanya, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha harta itu hanya dinikmati oleh sebagian hambanya yang kaya-kaya, maka Allah menetapkan di harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan 2 kali, di dalam surah Dzariyat dan di dalam surah Al-Ma'arij. Kata Allah, ketika Allah menyebutkan sifat ahli surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun. Di antara ciri ahli surga itu adalah mereka yang apabila mendapatkan harta, mereka itu langsung memisahkan hak. Hak siapa itu? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk satu pengemis, peminta-minta, orang miskin. Wal mahrum, orang yang tidak punya pekerjaan. Sama orang miskin. Ada orang miskin nampak dia kelihatan miskinnya, dan dia sering meminta, mengajukan permintaan, kelihatan. Tapi di sana ada orang-orang miskin yang dia malu mau meminta, atau dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kehidupan dia. Itu namanya al-mahrum. Jadi kata ulama rahimahullah, Allah menetapkan bahwa di harta orang kaya itu ada hak orang miskin yang terang-terangan jelas kemiskinannya, dan orang yang punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan tapi pekerjaannya itu tidak menutupi kehidupannya. Itu sama orang miskin yang punya hak di harta orang kaya. Senang tidak kita? Si kaya senang, si miskin juga lebih senang. Hidup dalam satu naungan agama yang rahmatan lil alamin. Ya, agama Islam. Yang kaya perhatian sama si miskin, yang miskin mendoakan yang kaya. Tapi kalau orang kayanya itu pelit, tidak mau perhatian, kira-kira ada tidak doa yang baik dari orang miskin? Tidak mungkin ada. Ya kan? Mau didoakan tidak, Bu? Yang tidak mau berbagi mau didoakan tidak? Hah? Doanya doa apa kira-kira? Doa keburukan apa kebaikan? Pasti keburukan. Itu pasti. Jadi yang kaya itu perlu tahu bahwa bukan sekedar zakat, ya, itu hak orang miskin. Lebih dari itu. Nah, orang yang tidak perhatian, orang kaya yang tidak perhatian dengan orang miskin, itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kisahkan di dalam surah Al-Qalam. Bapak Ibu yang pernah baca terjemahannya, itu ada kisah Allah sebutkan. Jadi di Yaman dulu disebut ada orang kaya, dia punya kebun
yang subur. Kemudian dia dermawan. Jadi setiap hasil panennya itu dipisahkan, ini untuk orang miskin, ini untuk yatim, ini untuk duafa. Jadi sudah ada itu. Sudah dibedakan, dipisahkan harta yang mau dia nikmati dengan harta yang ingin dia sedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah. Terus seperti itu setiap panen. Akhirnya kebunnya tambah subur, hasilnya tambah banyak. Karena hakikatnya dia memberi kepada orang miskin, dia memberi 1, Allah ganti 1000. Jadi hitung-hitungannya bukan pakai kacamata dunia, tapi kaitannya masalah hati, keberkahan harta, dilipat gandakan oleh Allah sampai bertahun-tahun. Sampai orang ini punya keturunan banyak. Meninggallah dia, ditakdirkan Allah meninggal. Apa yang terjadi? Anak-anaknya inilah yang berubah. Ya, tidak mau melanjutkan warisan baik dari bapak mereka. Akhirnya Allah kisahkan, kata mereka seperti ini. Ini keluarga kita semakin banyak. Ya, kebutuhan nafkah semakin besar. Kalau kebiasaan orang tua kita lanjutkan menyantuni orang miskin, anak yatim, ya, dari hasil kebun kita, tidak cukup. Untuk apa? Untuk nafkah kita nanti. Akhirnya mereka bisik-bisik sepakat, pokoknya besok kita panen kebun kita itu pagi-pagi. Jangan sampai ada orang miskin yang dengar, dan jangan sampai ada orang miskin yang hadir saat kita panen. Karena kebiasaan bapak mereka sebelumnya, kalau sudah panen itu hadir orang-orang miskin, datang ke kebun mereka. Akhirnya langsung dikasih sama bapaknya. Setelah mereka sudah sepakat punya niat buruk, tidak mau berbagi sama orang miskin, di pagi hari dengan yakin mereka akan panen hasil kebun. Begitu mereka sampai kebun mereka mendapatkan hitam semua, dibakar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka melihat, apa yang mereka katakan? Karena masih yakin bukan kebun mereka. Nahnu ladhallun. Wah, ini kesasar kita, ini bukan jalan kebun kita ini. Ini kebun orang ini yang habis, ini kebun orang, bukan kebun kita. Sebagian mengatakan, loh ini kebun kita, jalannya ini jalan kebun kita ini. Nahnu mahrumun. Justru kita diharamkan oleh Allah menikmati hasil kebun kita karena kita punya niat jelek, tidak mau berbagi. Diadab oleh Allah dengan apa? Dihabiskan sekalian hasil panennya. Saat dia punya niat ingin menghalangi orang miskin, orang yang melarat untuk menikmati hasil kebunnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian mengharamkan mereka untuk menikmati semua sampai pemiliknya tidak bisa menikmati. Subhanallah. Kalau Allah sudah berkehendak, mustahil tidak kita kaya raya di satu tempat, tapi pelit, tiba-tiba roboh bangunan rumah kita, apartemen kita, hilang semua usaha kita. Kira-kira mungkin tidak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berbagi. Tidak boleh orang kaya itu hidupnya sendiri-sendiri. Roda kehidupan nanti ta'attalat, itu akan berhenti. Tidak ada lagi yang jadi kuli, tidak ada lagi yang tukang cuci AC dan seterusnya, tidak ada lagi. Kira-kira orang kaya ini siapa yang memperbaiki? Dia kerja sendiri, jatuh miskin ujung-ujungnya. Nah, kemudian banyak penyakit yang mungkin ini perlu diingatkan bagi mereka yang sering memberikan santunan atau orang-orang kaya. Saat memberikan santunan, mereka itu banyak merasa lebih berjasa sama orang miskin, ya. Karena banyak pemberian materinya kepada orang miskin, banyak berbagi, itu banyak penyakit yang hinggap di hati mereka, merasa berjasa. Nah, ini tidak boleh seorang merasa berjasa. Orang kaya tidak boleh merasa berjasa. Kenapa? Dulu pernah ada seorang sahabat di satu peperangan, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika selesai perang, itu harta rampasan banyak, biasanya dibagi ke pasukan. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat bahwa dialah yang seharusnya paling banyak bagiannya ketimbang orang yang miskin, karena dia perjuangannya lebih. Akhirnya kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi dhu'afaikum." Kalian yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, kata Allah, dikasih kemenangan dan dikasih rezeki oleh Allah karena ada orang miskin di kalangan kalian. Di riwayat lain disebutkan, dengan apa orang miskin itu membantu orang kaya, padahal tidak pernah kelihatan.
Kata Nabi, dengan sholat mereka, dengan doa mereka dan keikhlasan mereka. Orang miskin saat berdoa sama orang kaya itu beda. Mungkin lafadznya sama, kedua tangannya sama-sama diangkat, ditadahkan ke langit. Lafadznya sama, tapi yang membedakan itu adalah hati. Orang kaya, karena dia punya sandaran kekayaan, saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ngambang hatinya, itu doanya mungkin tidak sampai ke langit ketujuh, mungkin sampai ke atap langit. Ya. Kenapa tidak diikuti oleh hatinya, merasa butuh sama Allah? Tapi orang miskin saat berdoa, karena dia merasa tidak punya harta, merasa butuh sama Allah, itu doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berbagi, berbagilah sama orang miskin. Jangan justru sama orang kaya. Orang kaya kita kasih, kalaupun berdoa, itu doanya hampa. Ya, susah didengar sama Allah. Kenapa? Karena hatinya dia tidak merasa butuh dengan pemberian itu. Tapi orang miskin dikasih 100, Masya Allah. Mungkin bapak-bapak di sini saya kasih 100 itu penghinaan bagi dia. Ya, ini ngapain saya dia 100? Memangnya dia lebih kaya dari saya? Bukan masalah itu. Tapi orang miskin kita kasih, Masya Allah, seperti kita kasih 1 miliar. Subhanallah. Apa yang membedakan? Hati. Nominalnya sama. Nominalnya sama. Maka kita diingatkan oleh Nabi, orang-orang kaya ini kita butuh doa orang-orang miskin. Subhanallah. Nabi itu menggambarkan seperti ini. Orang kaya ini kalau tidak dibantu sama orang miskin, mereka hancur. Di hari kiamat di dunia mereka hancur, di hari kiamat lebih-lebih. Saya pernah ketemu teman dikaruniai rezeki oleh Allah, terhitung orang kaya lumayan. Saya bilang, mau tidak saya bantu kamu? Untuk apa? Untuk bertanggung jawab dengan hartamu hari kiamat. Gimana itu caranya? Tidak berbagi sama saya, dibagi di dunia. Ya sekedar canda. Nabi menyebutkan seperti ini. Inna mimma yumbitur rabi'u yaqtul aw yulim. Semua tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi itu akan menghancurkan dan mematikan yang memakannya. Illa, kecuali seorang hamba yang makan yang hijau-hijaunya saja. Nabi menyebutkan orang yang cari harta itu ada 2. Satu orang yang rakus, pokoknya dilalap semuanya sama dia. Nah ini orang seperti ini kata Nabi akan hancur dengan hartanya. Kenapa? Dia tidak kenal apa itu haram, apa itu ini, pokoknya semuanya dilalap, yang penting dapat harta. Ada orang kedua kata Nabi, yaitu orang muslim cari kekayaan dengan jalan yang halal, tidak semuanya ditabrak. Jadi dia ngambil yang hijau-hijau aja. Kalau yang tadi seperti binatang makan rumput sampai akar-akarnya dimakan semua, ini membahayakan kata Nabi, pasti membunuh. Tapi orang muslim yang dia cari harta yang halal, itu diperumpamakan oleh Nabi seperti apa? Seperti seekor kambing atau sapi makan rerumputan, dia yang ambil hijau-hijaunya saja. Nah ketika perutnya ini sudah penuh kata Nabi, dia tidak kuat bergerak, kotorannya tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tersiksa. Kambing ini tersiksa. Ini perumpamaan orang muslim yang kaya mencari harta yang halal, begitu dia dapatkan kekayaan dia tersiksa. Apa yang dia lakukan? Kambing ini setelah dia penuh perutnya ingin dikeluarkan, maka dia cari sinar matahari, berjemur. Setelah berjemur cair di dalam, keluar kotorannya, akhirnya bisa nafas kembali. Dia makan lagi. Begitulah kata Nabi perumpamaan orang muslim yang kaya dengan jalan yang halal, itu dia tersiksa. Dia butuh apa? Dia butuh orang miskin untuk menyalurkan. Seperti tadi seekor kambing itu, kekayaannya ditumpuk di dalam perutnya, tidak bisa keluar, tersiksa, mau mati. Butuh dia apa? Bantuan sinar matahari. Lah orang kaya itu saat harta sudah menumpuk, itu dia butuh orang miskin untuk disalurkan. Supaya apa? Supaya batinnya itu tidak gersang. Kalau ketemu orang miskin, dia salurkan, Allah berikan ketenangan ke dalam hati orang kaya. Nah, Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat bahwa kata Nabi suatu saat akan, sampai jam berapa ini? 5 menit lagi ya? Iya. Nanti kalau tidak dikasih tahu. Nabi itu pernah menyampaikan kepada para sahabat supaya mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena masih ada orang miskin. Kata Nabi akan tiba satu saat di mana orang miskin itu tidak ada lagi.
Siapa saat itu yang sedih kata Nabi? Orang kaya. Saat ini kan ibu-ibu ya, kita ini kemana-mana mikir donatur, siapa yang bisa donatur masjid kita, pesantren kita, itu pusing cari orang kaya. Saat ini kata Nabi akan tiba saatnya sebelum kiamat, itu orang kaya yang pusing, cari orang miskin tidak dapat. Jadi dia keliling bawa hartanya, bawa sedekahnya. Kemarin tetangganya yang dia tahu melarat miskin, dia datang bawa sedekahnya, tolong ambil sedekah saya ini. Kata orang miskin itu, terlambat kamu, andaikan kemarin saya masih miskin, sekarang saya sudah kaya, tidak butuh sama harta kamu. Kata Nabi, orang yang punya harta saya sedih. Kenapa? Mereka mencari kemana-mana orang miskin, sampai Nabi mengatakan mereka itu keliling. Ya kalau sekarang mungkin ada yang keliling bawa proposal ya, orang miskin cari bawa proposal cari orang kaya, susah dapat. Nanti ada saatnya orang kaya keliling cari orang miskin, susah dapat, akhirnya sedih. Begitulah hari itu akan diganti oleh Allah, supaya orang kaya yang saat ini mungkin susah dicari sama orang miskin, itu merasakan bagaimana sedihnya mencari orang yang dia butuhkan. Jadi saya berpesan kepada yang dikasih kelebihan harta oleh Allah, mumpung kita masih dibutuhkan oleh orang miskin, ada orang yang butuh sama kita, maka jangan pelit. Karena ada saatnya di mana hamba Allah tidak lagi butuh sama kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tidak panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada acara setelah ini ya santunan yatim dan duafa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.